Dua kata pendek yang dibaca ketika sujud. Hajat apapun, insya Allah, biiznillah wa bi'aunillah akan cepat terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih teman-teman semua masih setia menemani saya di channelnya Aceng Kurniawan. Saya doakan teman-teman semua yang menonton konten-konten di channelnya Aceng Kurniawan, Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan keturunan-keturunan kepada kita semua, keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru mampir di channel Aceng Kurniawan, silahkan untuk membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi dan bisa berbagi manfaat untuk sesama dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa like, komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Terima kasih. Dan bagi teman-teman, silahkan tuliskan doa-doa terbaik kalian agar kita bisa saling aminkan supaya doa kita insya Allah biiznillah wa bi'aunillah, doa-doa kita kalau banyak yang mengaminkan insya Allah akan cepat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, di video kali ini saya akan share sedikit tentang amalan dari Rasulullah SAW, yaitu dua kata pendek yang dibaca ketika sujud. Hajat apapun, insya Allah biiznillah wa bi'aunillah akan cepat terkabul. Apabila kita memiliki hajat, memiliki kebutuhan apapun itu, terutama kebutuhan yang sangat mendesak, yang sudah genting, kita coba amalkan amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apa sih yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ada dua kata pendek yang apabila dibaca terus secara berulang-ulang, insya Allah ini sangat mustajabah. Apalagi kita membacanya saat sujud, baik itu sujud sholat fardu atau maupun sholat sunat. Tapi di sini yang lebih dianjurkan yaitu ketika kita membacanya ketika sholat khusus, yaitu sholat hajat 2 rakaat dan dibaca ketika sujud terus secara berulang-ulang. Mengapa kita membacanya ketika sujud? Karena ketika sujud adalah keadaan seorang hamba yang sangat dekat dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keadaan seorang hamba yang sangat dekat dengan Rabb-nya yaitu ketika bersujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa sih dua kata pendek yang dibaca terus secara berulang-ulang ketika sujud tersebut? Yaitu ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berperang, yaitu perang Badar. Ketika berperang Badar, Sayyidina Ali di sela-sela perang ingin memastikan Rasulullah SAW dalam keadaan baik-baik saja. Sayyidina Ali menghampiri Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang dalam keadaan bersujud. Dan beliau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum secara berulang-ulang. Ketika Sayyidina Ali sudah memastikan Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, beliau kembali ke medan perang, kembali lagi bertempur. Setelah beberapa saat, Sayyidina Ali kembali menghampiri Rasulullah SAW dan Rasulullah masih dalam keadaan bersujud dan masih membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, tidak menambah kata selain Ya Hayyu Ya Qayyum. Setelah itu
Sayyidina Ali kembali ke medan tempur, kembali berperang, dan kembali lagi melihat Rasulullah SAW masih dalam keadaan bersujud dan masih membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan Rasulullah melakukan itu hingga peperangan Allah menangkan untuk kaum muslimin. Mengapa kata yang pendek tadi, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, ini sangat mustajabah? Baik itu untuk hajat, agar supaya kita dimudahkan rezekinya, agar kita supaya dilancarkan usahanya, baik itu agar kita diberi keturunan-keturunan yang soleh, baik itu agar kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, dan kewibawaan, atau berbagai macam hajat. Karena Ya Hayyu Ya Qayyum adalah merupakan Al-Ismul A'zam, yaitu nama-nama Allah yang sangat agung. Ismul A'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ismul A'zam atau nama-nama Allah yang sangat agung. Ketika kita memohon, ketika kita berdoa dengan kata tersebut Ya Hayyu Ya Qayyum, ajaba, Allah akan mengabulkan, Allah akan mengijabah doa kita. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan ketika kita meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai zat Allah yang maha hidup, wahai zat Allah yang berdiri sendiri, tidak memerlukan sesuatu apapun. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan ada dari Imam Al-Ghazali, ketika kita membaca atau mendawamkan atau mengistiqomahkan Ya Hayyu Ya Qayyum, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, insya Allah paidah-paidah yang tadi saya sebutkan, yaitu akan dimudahkan rezekinya, akan mendapat kebahagiaan, kemuliaan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Insya Allah apabila kita mengamalkannya, dibaca 1000 kali. Waktu yang terbaik menurut Imam Ghazali yaitu sehabis sholat isya. Apabila kita membaca 1000 kali, insya Allah faedah yang tadi saya sebutkan insya Allah akan dapat kita raih, akan dapat kita rasakan faedah manfaatnya dari istiqomah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Wallahu alam bisawab. Itu tadi teman-teman semua penjelasan tentang dua kata pendek yang dibaca ketika sujud, maka hajat apapun insya Allah biidznillah wa bi'aunillah akan terkabul. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dengan istiqomah, agar hajat kita apapun itu insya Allah akan cepat terkabul. Sekian teman-teman semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.